Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya. Xiaoyan pun yang telah menjadi dojun, dia pun menuju reruntuhan kuno untuk berusaha mengambil obat untuk gurunya, dan di tempat ini dia pun bertemu orang-orang dari para sekte lain yang dimana mereka juga sedang mencari harta karun di tempat ini. Tanpa terasa malam pun tiba, dan saat malam Xiaoyan pun dia bermimpi tentang munculnya Medusa dan juga Sun Er. Dan juga sosok anak kecil wanita. Xiaoyan pun bertanya-tanya siapakah anak kecil itu. Sampai akhirnya Xiaoyan pun dia terbangun dan dia pun merasakan ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Dia pun segera berbalik ke tenda dan dia pun melihat ada cahaya hijau sana. Yang ternyata di dalam tenda ada sosok yang misterius yang mencoba untuk menangkap Jian. Dia pun mengulurkan tangan dan sepertinya di sini Jian pun telah terhipnotis oleh sosok ini yang membuat Jian pun menurut apa yang dia katakan. Namun untung saja Jian pun terhipnotis oleh sosok misterius itu. Jian pun berhasil terbangun setelah mendengar teriakan suara Xiaoyan. Jian sangat terkejut ketika dia melihat ada sosok aneh di depannya. Ketika Jian melihat sosok itu, tiba-tiba cahaya ungu pun muncul di dalam tubuh Jian yang akhirnya naga kuno void itu muncul kembali yang membuat tenda itu seketika hancur. Melihat hal ini, orang misterius itu pun sangat ketakutan dan juga sangat terkejut munculnya naga kuno ini. Jian pun mengatakannya, "Enyahlah dari sini." Awalnya sosok misterius ini menganggap bahwa Jian berasal dari suku ular, namun dia ternyata salah. Dia sekarang melihat ada seekor naga keluar dari anak kecil ini. Karena rencananya telah gagal, orang misterius ini pun segera mencoba melarikan diri dari tempat ini karena melihat ada bala bantuan yaitu Xiaoyan. Namun di sini tentu saja Xiaoyan pun tidak akan membiarkan orang yang telah menyusup ke kemah itu begitu saja pergi. Xiaoyan mengejar dengan gerakan 3000 kilat, dan setelah itu Xiaoyan pun mengeluarkan teknik segel dewa. Telapak tangan besar langsung muncul dan mencoba menghantam sosok misterius itu yang memakai topeng. Namun ketika serangan itu melesat ke arah Xiaoyan, tiba-tiba sosok misterius itu memanggil sosok jiwa yang berbentuk mengerikan. Dengan kekuatan elit Douzun yang akhirnya bentrokan dua kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan. Xiaoyan pun sangat terkejut ketika melihat sosok jiwa spiritual itu. Xiaoyan pun mengatakan ini adalah kekuatan di tingkat Douzun, yang akhirnya Xiaoyan pun harus kehilangan sosok misterius itu setelah serangannya berhasil ditahan. Di sini Xiaoyan pun sedikit kesal karena dia telah kehilangan orang yang telah menyusup ke tempat ini. Namun apa akhirnya orang itu berhasil melarikan diri. Tidak lama setelah itu, karena kekacauan ini menimbulkan ledakan yang cukup besar, akhirnya dokter peri kecil dan Tianhuo pun segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Dia pun mengatakan, "Xiaoyan, baru saja, apa yang terjadi di sini? Aku mendengar keributan." Di sisi lain Jian pun langsung bertanya kepada Xiaoyan yang telah sadar. Jian mengatakan, "Di mana orang itu sekarang?" Xiaoyan mengatakan dia berhasil kabur setelah menahan seranganku. Mendengar hal itu Jian pun dia sangat marah. Dia pun mengatakan, "Aku sangat marah. Beraninya dia menggangguku, akan aku berikan pelajaran dia setelah apa yang dia lakukan kepadaku." Xiao Xuan berkata, "Tenanglah bos, nanti kita berikan pelajaran matematika orang yang telah mengganggumu." Xiaoyan pun dia melihat sosok misterius itu. Xiaoyan pun menyangka pasti orang barusan telah menyelinap dan berniat untuk menyerang Jian adalah berasal dari suku ular piton. Dan sosok yang sebelumnya telah berbentrokan dengan segel dewa kuno milik Xiaoyan sepertinya hanya sesosok mayat yang telah dihidupkan lagi seperti boneka wayang. Xiaoyan bertanya-tanya siapakah sosok misterius itu. Tianhuo berkata mungkin ia adalah orang yang membuat kekacauan besar di suku Piton, yang telah menghabisi para orang-orang kuat dari suku Pitot, dan sepertinya dia menjadikan boneka-boneka setelah dia menghabisinya. Dan di sini aku bingung mengapa dia mengincar Jian dan mencoba menyusup ke dalam perkemahan kita. Xiaoyan pun mengatakan dari suaranya sepertinya ini adalah seorang wanita. Dan dia mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan ular atau apalah itu. Aku kurang jelas mendengarnya, namun sepertinya dia menyusup ke tempat ini. Dia salah target, dia sebenarnya tidak mengincar Jian. Jian pun dia sangat marah setelah apa yang orang misterius itu lakukan. Dan dia mengatakan, "Apakah manusia itu buta? Jelas-jelas aku ini seorang naga bukan ular." Sepertinya orang misterius itu mengincar orang-orang kuat dari suku Piton untuk dijadikan boneka. Dia awalnya mengira Jian berasal dari suku Piton. Sampai akhirnya naga pun keluar dan dia menyadari salah sasaran.
Dokter peri kecil yang menyadari penyusupan ini sangat rapi, dia pun berkata, aku yakin dia bukan orang biasa, dia bisa masuk begitu mudah ke perkemahan ini, tanpa ada siapapun yang menyadarinya sama sekali, kita harus berhati-hati dengan orang itu. Xiaoyan pun mengetahui pasti orang ini sangatlah berbahaya. Xiaoyan pun mengatakan kita harus lebih berhati-hati, takutnya dia memiliki kekuatan khusus yang akan berbahaya bagi kita. Jika kita bertemu lagi kita harus waspada dengan teliti. Tian Huo dan dokter peri kecil pun mengatakan baiklah. Akhirnya setelah percakapan panjang itu tiba-tiba esok hari pun telah tiba. Yang dimana hari ini adalah hari Xiaoyan, dokter peri kecil dan yang lain akan menuju reruntuhan kuno untuk mencari barang-barang berharga peninggalan seorang yang kuat di masa lalu. Namun Xiaoyan dia menyadari pasti dalam perburuan ini akan sangat sulit karena banyak fraksi sekte-sekte yang ikut dalam perburuan ini. Karena beritanya telah tersebar luas di dataran tengah yang pasti akan menambah kesulitan bagi Xiaoyan. Kemudian setelah itu singkat cerita Xiaoyan pun akhirnya tiba di suatu tempat, yang dimana di depan adalah tempat untuk masuk ke dalam reruntuhan kuno. Diperlihatkan suatu lubang untuk masuk ke dalam reruntuhan kuno yang sebelumnya telah disegel. Yang dimana sebentar lagi segel itu akan terbuka, ketika Xiaoyan sampai untuk menunggu waktu segel itu dibuka. Xiaoyan pun melihat benar saja banyak orang-orang yang telah berkumpul. Mereka juga pasti menginginkan barang-barang berharga di dalam reruntuhan kuno itu. Xiaoyan pun menyadari pasti orang-orang ini juga menunggu segelnya terbuka agar bisa masuk. Perjalanan ini terlalu berbahaya, sepertinya meninggalkan saudara Mu Qingluan di perkemahan adalah pilihan yang tepat. Yang ternyata di sini Mu Qingluan pun tidak ikut dalam perburuan ini. Karena Xiaoyan khawatir dia akan terluka, ditambah lagi dia juga khawatir kepada murid lain takutnya diserang oleh fraksi lain. Ketika Xiaoyan melihat beberapa fraksi yang telah berkumpul, Xiaoyan menoleh ke bawah. Xiaoyan pun menyadari ada sosok yang dia kenal yang tidak lain Feng Qier dari suku Demon Phoenix. Yang sudah kita ketahui Feng Qier adalah salah satu musuh bebuyutan Xiaoyan setelah pertarungannya di pertemuan 4 pavilion. Yang dimana Feng Qier, dia sangat marah karena Xiaoyan telah mencuri darah kuno dari Demon Phoenix keluarganya. Tentu saja pasti dia akan membalas dendam jika memiliki kesempatan kepada Xiaoyan. Feng Qier menatap tajam Xiaoyan dengan hawa niat untuk menghabisi Xiaoyan. Di sisi lain Tian Huo pun melihat tetap tajam dari wanita itu. Dia mengatakan, oh bukankah dia teman lamamu? Xiaoyan pun mengatakan, apakah kalian bertarung satu sama lain? Cerita pun berpindah kepada Feng Qier yang menatap Xiaoyan sambil mengarahkan tangannya kepada leher. Seakan-akan dia akan membalas apa yang Xiaoyan lakukan. Melihat hal ini Xiao Xuan mengatakan, waduh, wanita ini sangat berbahaya, harus dikasih pelajaran matematika. Xiaoyan pun mengatakan, hahaha, aku memiliki banyak kenalan yang seperti dirinya. Dan di sini juga terlihat ada para pasukan dari Pavilion Petir Angin Li Junze. Dengan orang-orang yang sebelumnya telah dia bawa, dia pun menatap tajam kepada Xiaoyan. Dia juga sangat marah apa yang telah Xiaoyan lakukan. Yang di sini juga tentu saja ada Bing Zunze dari lembah Sungai Es. Dan ada Xuan mendalam sekte, mereka semua akan bersiap untuk masuk ke dalam reruntuhan kuno. Di sini Jian yang melihat banyaknya orang-orang yang terutama adalah musuh Xiaoyan, Jian pun mengatakan, kalian mau keroyokan, ayo aku tidak takut dengan kalian. Xiaoyan yang melihat hal ini dia pun mengatakan, Jian tak boleh membuat masalah sebelum kita masuk ke dalam reruntuhan kuno. Akhirnya tidak lama menunggu segel masuk ke dalam reruntuhan kuno pun terlihat mulai membuka. Xiaoyan melihat dan mengatakan segelnya akan segera dibuka. Dan benar saja tidak lama setelah itu segel itu pun retak dan seketika orang-orang pun segera masuk ke dalam karena di dalam mereka berharap dapat menemukan barang-barang berharga. Mereka pun mengatakan harta-harta yang ada di dalam sana adalah milikku. Mereka pun dengan kecepatan kilat segera masuk ke dalam. Jian yang melihat orang-orang itu telah pergi terlebih dahulu, dia pun mengatakan dari mana asal mereka, mengapa mereka sangat berani mendahului kita. Xiaoyan katakan, jangan khawatir, kita lihat apa yang terjadi kepada mereka. Dan benar saja ketika orang-orang yang pertama masuk ternyata tiba-tiba ada hembusan angin yang sangat mengerikan yang langsung menghantam mereka. Akhirnya mereka pun di sini satu persatu tumbang akibat angin yang seperti pisau menyayat tubuh mereka. Yang membuat mereka pun semua tumbang sebelum masuk ke dalam reruntuhan kuno ini sangat disayangkan. Melihat hal ini Jian pun dia ketakutan, dia mengatakan segel sangat menakutkan, tak kusangka setelah bertahun-tahun lamanya segel ini masih memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan orang-orang yang masuk itu langsung meninggal semua. Kemudian cerita pun berpindah kepada ketua Li Junji Pavilion Petir Angin, dia pun mengatakan, dari mana asal orang-orang bodoh ini, apakah mereka tidak tahu pelindung itu sangat berbahaya jika baru saja dibuka?
Apakah mereka baru datang ke runtuhan ini makanya mereka tidak tahu? Cerita pun berpindah kepada Bing Junze, dia pun mengatakan segelnya sekarang sepenuhnya telah dibuka. Sekarang telah aman untuk kita masuk, sekarang semuanya ayo kita masuk segera ke dalam. Akhirnya reruntuhan kuno pun terlihat, yang dimana di sini reruntuhan yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat di masa lalu yang terlihat bangunannya sangat indah. Di sisi lain si Oyan sangat senang akhirnya segel ini berhasil terbuka sepenuhnya. Kita sekarang bisa melihat reruntuhan kuno ini secara langsung, ayo segera kita juga masuk ke dalam, kita harus mendapatkan barang-barang berharga yang ada di dalam sebelum dihabiskan oleh orang-orang.